Astagfirullah. Cek, cek. Cek, cek. Pada Bapak dan Ibu dengan kurva yang seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita membagi ini, membaginya di mana saja sih sebetulnya, kesepakatan saja. Ya, saya memotongnya di sana. Ya, artinya pemotongannya, pembagiannya juga saya upayakan seimbang. Artinya potongan kiri atau potongan kanan saya upayakan sama besar. Kalau kurang sama, ya mohon maaf. Maksudnya adalah sama. Ya, ini kalau di dalam istilah statistik itu adalah ekor kirinya, ekor kiri dan ekor kanannya sama. Ya. Nah, kalau kita membandingkan dengan kebiasaan atau apa yang dilihat oleh kita semua secara umum, ya, secara umum masyarakat memandang dalam kurva normal ini bagian yang di tengah itu adalah bagian yang umum atau bagian dari kebanyakan. Ya, bagian dari kebanyakan. Kebanyakan itu ya rata-ratanya di sekitar itu. Ya, di sekitar yang umum ini, yang membatasi ekor kiri dan ekor kanan ini, bagian kiri dan bagian kiri. Maka ini adalah bagian yang disebut oleh kita secara general ini bagian yang umum. Sedangkan bagian yang kiri dan kanan itu kita sebut dengan bagian yang khusus. Kalau ini dikatakan sebagai katakanlah ini kurva tentang kemiskinan, kesejahteraan. Ya. Kalau ini kurva ini tentang kesejahteraan, maka ada bagian kecil di sebelah kanan yang sangat sejahtera. Ada bagian di sebelah sebagian masyarakat di sebelah kiri yang kurang sejahtera, dan yang umum ini kesejahteraannya adalah rata-rata.
Kurang lebih seperti itu kalau kita membaca dari kurva normal ini. Atau misalnya kurva normal ini menunjukkan kecerdasan. Misalnya kecerdasan dari masyarakat, kecerdasan dari masyarakat dalam satu negara, dalam satu kabupaten, atau dalam satu provinsi, atau dalam satu sekolah misalnya. Maka bagian kanan ini adalah bagian anak-anak kita yang mempunyai kecerdasan tinggi. Kemudian sedangkan di sebelah kiri merupakan bagian dari anak-anak kita yang mempunyai kecerdasan rendah. Dan yang di tengah ini adalah masyarakat atau anak-anak didik kita yang mempunyai kecerdasan rata-rata. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kurva normal itu ada yang umum atau yang disebut dengan rata-rata, ada yang khusus. Ada yang khusus dalam konotasi negatif, ada juga yang umum dalam konotasi yang positif. Ada yang minus dan ada yang berlebih. Ada yang kurang, ada juga yang berlebih. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita, ya, tentang kurva normal ini. Nah, terkait dengan peserta didik atau manusia pada umumnya, jadi kita akan selalu mengenal, selalu ada warga negara yang khusus, selalu ada orang-orang yang sangat spesial. Ya, tentu saja khusus atau spesial ini jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah spesialnya itu spesial dalam hal sesuatu yang positif atau spesial sesuatu yang negatif, itu pasti jumlahnya lebih sedikit. Ya, kalau dilihat dari kurva normal ini, kiri kanan itu jumlahnya sedikit. Ya, nanti akan dilihat jumlahnya berapa dari hasil yang pernah diamati oleh para ahli. Nah, ini terkait dengan peserta didik di kelas kita. Ya, ini akan kita kaitkan dengan peserta didik yang ada di kelas kita. Sesuatu yang khusus atau peserta didik yang khusus ini, kalau misalnya di sebelah kiri biasanya adalah peserta didik yang mengalami mohon maaf, saya menyebutkan anak-anak yang memiliki atau penyandang yang mempunyai hambatan intelektual misalnya rendah. Tetapi yang di sebelah kanan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, tapi kecerdasan yang rendah dan kecerdasan yang tinggi ini tentu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Untuk anak-anak yang khusus ini, dalam proses pembelajaran tentu harus memerlukan perhatian khusus, memerlukan perlakuan khusus. Artinya, layanan yang diberikan kepada mereka pun itu pasti khusus atau spesial. Ya, pasti mereka mengharapkan atau memerlukan layanan yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Ya, artinya anak-anak yang lainnya itu adalah anak-anak yang pada umumnya, anak-anak yang masuk pada kategori rata-rata umum, ya, yang. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok anak. Ada 3 kelompok anak, ya, ada 3 kelompok anak. Kelompok anak ini, yang ketiga kelompok ini, yang pertama kelompok anak-anak yang normal. Mohon maaf, saya bilang di sini adalah anak-anak yang normal, meskipun dalam konteks sehari-hari kita mungkin perlu menghindari istilah normal. Karena dengan menggunakan istilah normal, maka ada anak lain yang kita
disebut tidak normal. Ya. Tetapi saya menyebutkan anak normal ini dalam konteks diskusi, dalam konteks diskusi keilmuan. Ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mohon Bapak dan Ibu tidak menggunakan istilah normal dan tidak normal. Ya, istilah normal, karena kalau ada yang normal, pasti ada yang tidak normal. Nah, kita menghindari hal-hal yang dipersepsikan akan menjadi tidak konstruktif, ya, diskusinya tidak konstruktif kalau di masyarakat. Tetapi kalau dalam konteks pembelajaran, diskusi keilmuan, kita sebut anak normal. Itu untuk sebagai kesepakatan kita untuk menjelaskan bahwa ada anak yang normal. Nah, ini menurut Pak Abdurrahman, ya, ini Profesor Abdurrahman dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Mohon maaf, ini yang saya sebut 3 kelompok anak ini saya kutip dari Profesor Abdurrahman, dosen dari UNJ. Anak normal ini mencakup 68% dari populasi. Artinya populasi anak, ya, dari populasi anak. Artinya ada anak-anak yang di luar kategori normal ini ada 32%. Ya. Dan bisa jadi yang 32% ini terbagi pada kategori kanan dan kiri kalau kita melihat kurva normal. Ya. Atau kalau kita kaji lebih lanjut, artinya di sebelah kiri ada 16%, di sebelah kanan ada 16% juga, dan yang di tengah-tengah ini ada 68%. Nah, kurang lebih gitu cara membacanya, ya. Apa yang dimaksud dengan anak normal? Atau bagaimana karakteristik anak yang normal menurut Profesor Abdurrahman ini? Yaitu anak yang mempunyai pola perkembangan fisik, pola perkembangan mental dan intelektual, pola perkembangan moral dan sosial, memenuhi pola perkembangan anak pada umumnya. Artinya rata-rata. Rata-rata perkembangannya sama, ya, memenuhi 68%. Ya, jadi yang 68% ini dianggap memiliki pola perkembangan fisik yang sama, memiliki pola perkembangan mental atau intelektual yang sama, memiliki pola perkembangan sosial yang sama pula. Artinya, tapi sama bukan berarti sama rata, tetapi sama dalam konteks rata-rata. Mengapa rata-rata? Iya, karena di sini juga kalau kurva normal kan tidak semuanya ada di angka 70, tidak semuanya ada di angka 50, tidak semua ada di angka 80. Ya, jadi artinya rata-rata. Seperti itu, ya. Kemudian anak-anak normal itu kalau belajar menggunakan kurikulum yang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kurikulum untuk sekolah reguler yang selama ini Bapak Ibu gunakan di sekolah kita masing-masing. Jadi inilah yang dimaksud dengan kategori anak normal menurut Profesor Abdurrahman. Ya, seperti itu. Yang kedua ada anak yang dikategorikan beresiko. Nah, ini yang tadi yang 16% yang tadi saya sampaikan. 16%, 68% ini yang normal tadi. Ada anak yang beresiko. Anak yang beresiko itu apa?
itu adalah anak dengan latar belakang, karakteristik, perilaku yang mengancam atau mengurangi kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah, dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya. Artinya apa? Anak ini kalau tidak anak ini nampak seperti tidak ada masalah, tetapi kalau dibiarkan dia akan proses belajarnya itu akan terganggu, ya, akan terganggu. Beresiko di sini adalah proses belajarnya terganggu dan pencapaiannya tidak akan berhasil. Jadi beresiko dalam konteks pembelajaran yang tidak berhasil bagi anak yang bersangkutan. Artinya ada anak yang dikategorikan kalau kita salah menanganinya, maka anak ini akan beresiko untuk gagal dalam proses belajar atau tidak berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Ini adalah kategori anak beresiko tidak berhasil kalau treatment atau intervensi yang kita berikan atau model pembelajaran yang kita berikan kepada mereka tidak sesuai, maka beresiko gagal atau beresiko tujuan tidak tercapai. Demikian, ini adalah anak beresiko. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Atau kita sering mendengar kita sering menyebutnya dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi di kependekannya adalah ABK. Tetapi kalau di sekolah sebetulnya kita tidak menyebut lagi ABK, kita sebut dengan PDBK karena di sekolah sudah menjadi peserta didik. Jadi anak berkebutuhan khusus itu untuk kelompok anak pada umumnya, termasuk anak-anak yang ada di masyarakat yang bisa jadi saat ini mereka belum bisa sekolah. Itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah, kita menyebutnya adalah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Ya. Apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya secara nyata, secara signifikan, secara meyakinkan mengalami penyimpangan. Sekali lagi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya secara nyata mengalami penyimpangan, secara meyakinkan mengalami penyimpangan. Artinya penyimpangan ini tidak sesuai dengan pola perkembangan anak pada umumnya. Seperti pada anak normal tadi. Ya, seperti pada anak yang dikategorikan masuk pada kelompok anak normal. Dia menyimpang proses tumbuh kembangnya. Apakah penyimpangannya itu dia melambat atau cepat atau malah tidak tumbuh misalnya, ini bisa terjadi. Yang pasti proses tumbuh kembangnya menyimpang. Penyimpangannya juga bisa macam-macam, bisa penyimpangan dari sisi fisiknya, dari mental intelektualnya, dari sisi sosialnya, maupun dari sisi emosionalnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan peserta didik atau anak berkebutuhan khusus, PDBK. Jadi, anak berkebutuhan khusus
adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami penyimpangan. Ya, mengalami penyimpangan. Demikian Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ya, tapi mohon maaf, saya izin untuk minum dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Ada istilah-istilah lain yang mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, kecuali anak yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau anak beresiko. Kita juga sering mendengar dengan istilah impairment. Impairment itu kalau sebetulnya lebih ke penyimpangan juga sih sebetulnya, ya, ke penyimpangan juga. Tetapi penyimpangan ini lebih merujuk pada abnormalitas, ya. Jadi ketidaknormalan atau kekurangan atau hilangnya fungsi-fungsi tubuh yang tidak sesuai dengan pola perkembangan pada umumnya. Bisa hilang fungsi tubuh itu secara psikologis, ya, psikologis, atau hilang fungsi tubuh itu karena fisiologis atau anatomis. Nah, untuk istilah environment ini, ketidaknormalan ini atau abnormalitas ini lebih banyak digunakan di dunia medis, ya, di dunia medis atau di dunia kesehatan. Ini adalah istilah environment ini banyak digunakan di dunia medis, ya, oleh para dokter mungkin di rumah sakit, ya, ketika melihat ada fungsi tubuh seseorang atau pasien tidak sesuai dengan fungsi tubuh yang sama pada orang-orang lainnya, pada manusia yang lainnya, maka ini disebut dengan abnormalitas atau environment. Yang selanjutnya ada juga istilah exceptionality. Exceptionality ini berkaitan dengan anak yang berkelainan, anak dengan kecuali, gitu ya. Eksepsional kan kecuali, ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek, ya. Ini adalah eksepsional itu anak yang dikecualikan, kurang lebih seperti itu, ya. Apa itu? Ini juga sama, merupakan kelainan, merupakan penyimpangan dari karakteristik fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, untuk anak-anak seperti ini, yang eksepsional ini atau anak-anak yang berkelainan ini hampir ya sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ketika dalam mengikuti proses pendidikan, tentu memerlukan pendidikan yang khusus atau memerlukan layanan pendidikan khusus, ya. Dulu di direktorat ada direktorat PK dan PLK, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, PK dan PLK, ya. Nah, direktorat ini sekarang tidak ada secara nomenklaturnya memang tidak ada, tetapi dalam proses layanannya ada, ya. Jadi hanya nomenklaturnya ada yang diubah. Artinya yang pendidikan layanan khusus itu masuk ke dalam pendidikan khusus, ya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi, saya selesaikan. Nanti Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, ya, sampai
sampai ke Bapak dan Ibu mengenal tentang peserta didik. Nah, berkaitan dengan disabilitas, seringkali ada 3 hal yang selalu menjadi isu sentral. Ya, disabilitas selalu menjadi isu sentral ketika kita berbicara tentang disabilitas. Selalu ada 3 isu sentral. Yang pertama tentang disabilitas sendiri terkait dengan pengertian konsep disabilitas, ya, konsep disabilitas. Yang kedua tentang kesamaan atau kesempatan, kesamaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dan yang ketiga adalah diskriminasi. Ya. Seringkali teman-teman, mohon maaf, mungkin kita secara tidak langsung sudah mendiskriminasikan mereka ketika tadi saya sampaikan bahwa sebagian dari peserta didik atau sebagian dari orang-orang atau anak-anak penyandang disabilitas ini masih belum bisa mengikuti pembelajaran atau mengikuti pendidikan. Tadi saya sampaikan ada kurang lebih 72%. Jadi baru kurang lebih seperempatnya saja yang sudah bisa mengikuti pendidikan. Jadi masih 72% dari anak-anak penyandang disabilitas ini belum mengikuti pendidikan. Artinya kita nampak seperti mendiskriminasikan mereka, dan kita secara tidak langsung selalu mengutamakan anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak yang reguler atau anak-anak yang normal. Padahal menurut undang-undang, ya, sekali lagi, menurut undang-undang, pendidikan itu adalah hak bagi semua warga negara. Kalau semua warga negara, berarti semuanya tanpa kecuali. Nah, lantas kenapa sampai ada 72% dari penyandang disabilitas ini belum bisa sekolah? Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Ya, mengapa sampai sebesar itu jumlah peserta didik atau jumlah warga negara yang belum bisa mengikuti pendidikan? Termasuk dalam kesamaan untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan apa? Ya tadi yang pertama dan paling utama adalah kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Juga yang kedua bisa jadi kesempatan untuk mendapatkan layanan yang sama di lingkungan masyarakat. Apakah itu untuk mendapatkan pekerjaan, apakah itu untuk mendapatkan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Artinya mereka itu semua memiliki kesamaan atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan, apapun kesempatannya. Ini adalah 3 isu penting yang selalu menjadi perhatian kita atau menjadi isu penting yang meliputi tentang para penyandang disabilitas. Demikian. Nah, terkait dengan disabilitas itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ini Bapak dan Ibu bisa dibaca di sana, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini, penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental, keterbatasan sensorik,
dalam jangka waktu, dalam berinteraksi, nah, dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian dalam berinteraksi dengan lingkungan, ya, dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara yang lain. Ini adalah penyandang disabilitas. Kurang lebih definisi yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Artinya mereka itu mempunyai kesamaan hak dengan kita, ya. Nah, memang kita ini apa gitu ya. Kalau kita berbicara tentang normal dan tidak normal, ya, ketika kita mengklaim bahwa kita termasuk pada kategori yang normal, siapa ya di sini yang bisa memastikan bahwa kita ini masuk dalam kategori yang normal? Terus yang normal itu yang seperti apa? Nah, silakan Bapak dan Ibu renung. Yang selanjutnya terkait dengan kesamaan kesempatan ini adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada para penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kemasyarakatan. Jadi mereka ini sejatinya mempunyai hak yang sama dan kita semua harus memberikan peluang yang sama untuk mereka. Peluang untuk apa? Peluang untuk mempunyai akses ke berbagai ke berbagai akses sosial yang ada di masyarakat. Inilah yang disebut dengan kesamaan kesempatan. Jadi mereka semuanya mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama. Oke. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Ya, diskriminasi itu sederhananya adalah membedakan, mengecualikan, membatasi. Itu adalah diskriminasi. Membedakan, mengecualikan, membatasi, bahkan sampai mengucilkan. Ya, terlebih-lebih sampai menghilangkan pengakuan terhadap mereka. Artinya mereka tidak diakui. Ya, jangan sampai terjadi. Ya. Atau mereduksi hak mereka yang semestinya mereka itu sama dengan kita, tetapi kita secara tidak langsung atau mungkin juga secara sengaja mereduksi kesempatan mereka untuk mendapatkan layanan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan diskriminasi. Membedakan mereka dengan yang lain, mengecualikan mereka dari masyarakat yang lain, membatasi mereka untuk mengikuti atau mendapatkan layanan yang sama dengan yang lain, dan seterusnya. Ya, ini adalah yang selalu menjadi perhatian kita semua. Ya, contoh misalkan di jalan kita enak menggunakan trotoar, ya, jalan kaki. Apakah tentu saja kalau trotoarnya itu dibuat untuk layak untuk mereka, pasti mereka bisa berjalan di atas trotoar tersebut. Tapi kadangkala trotoar itu dibuat tanpa memikirkan keberadaan mereka. Misalnya mereka yang menggunakan berjalan dengan menggunakan kursi roda misalnya, karena trotoarnya tidak dibuat landai, maka mereka tidak bisa berjalan di trotoar tersebut. Ya.
Atau misalnya bagi anak tunanetra, karena trotoarnya tidak menggunakan balok-balok, apa istilahnya ya, bukan balok, tegel-tegel yang diperuntukkan untuk penyandang tunanetra, mereka tidak bisa lewat karena mereka tidak bisa mengikuti mengikuti pola yang ada pada apa ya istilahnya itu. Ya, artinya ada tanda-tanda yang memang peruntukan untuk anak-anak atau penyandang disabilitas netra, ya, atau disabilitas netra, ya, disabilitas penglihatan. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Ya, itulah Bapak dan Ibu berkaitan dengan bahwa peserta didik itu, ya, secara kasat mata kita bisa melihat di antara mereka itu pasti berbeda. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, nah, ini tentu saja peserta didik penyandang disabilitas itu dengan konsepnya berbeda. Ya, kalau peserta didik penyandang disabilitas itu adalah peserta didik pada umumnya. Artinya disabilitasnya itu umum, ya, dari mulai yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata. Ada yang kasat mata? Ya ada, seperti tunanetra atau yang mempunyai hambatan penglihatan, ya, atau disabilitas penglihatan. Itu kan kasat mata, kelihatan, ya. Ada yang tunarungu itu terlihat, kita bisa melihatnya. Ada yang tidak kasat mata, misalnya anak-anak yang autis misalnya, mereka tidak nampak ada disabilitasnya. Termasuk misalnya anak-anak yang slow learner, mereka tidak nampak disabilitasnya, kecuali ketika Bapak dan Ibu memberikan tes atau assessment kepada mereka, mereka tidak bisa menjawab, ya, seperti anak-anak lainnya. Nah, di situ baru kita bisa mengetahui bahwa anak ini penyandang disabilitas untuk kategori slow learner misalnya. Nah, kalau peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah peserta didik yang sudah teridentifikasi, ya, memiliki disabilitas dengan kekhususan tertentu. Ketika mereka sudah teridentifikasi menyandang kekhususan tertentu atau memiliki hambatan tertentu, maka dia dalam proses belajarnya memerlukan bantuan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Artinya anak atau peserta didik yang sudah teridentifikasi mengalami hambatan tertentu dan sudah diberikan intervensi kebutuhannya sesuai dengan kekhususannya. Seperti itu, ya. Ini adalah yang dimaksud dengan peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik berkebutuhan khusus. Siapa mereka? Saya memberikan beberapa contoh yang mungkin Bapak dan Ibu juga mengenal. Coba tebak yang saya tunjukkan ini siapa mereka. Ya, betul. Ini adalah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison ini adalah salah satu bukan anak, ya, adalah salah satu penyandang disabilitas, ya, penyandang disabilitas yang ternyata setelah dewasa dia menemukan
lampu pijar. Ya, artinya apa? Ternyata penyandang disabilitas pun ternyata bisa berprestasi. Ya, gitu. Mungkin Bapak dan Ibu silakan coba cari informasi tentang kehidupan masa kecil dari Thomas Alva Edison. Satu, ini siapa? Betul, ini adalah penyanyi terkenal dari Amerika Serikat. Namanya adalah Stevie Wonder. Dia adalah penyanyi terkenal dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Ya, tunanetra. Dan dia tidak terhambat dengan kenetraannya. Dan dia bisa terkenal. Dan dia bisa apa ya, kalau dibilang kaya, mungkin sangat kaya karena penyanyi sangat terkenal. Ya. Artinya, para penyandang disabilitas ini juga bisa berprestasi, bahkan lebih berprestasi dibanding dengan kategori orang-orang pada umumnya. Saya berikan yang lain. Ini adalah dosen saya, Dr. Didi Tarsidi, dosen saya. Ini Pak Dr. Didi Tarsidi ini adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, di UPI. Ya, beliau dosen yang menurut saya ini sangat cerdas. Ya, mengajar di jurusan pendidikan khusus. Beliau sangat fasih berbahasa Inggris, kemudian dia malang melintang di internasional untuk seminar-seminar internasional yang berkaitan dengan pendidikan khusus. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan bisa jadi kita nggak bisa seperti Pak Didi ini. Ya, tidak bisa seperti ini. Beliau ada penyandang disabilitas netra atau mempunyai hambatan penglihatan total, ya, blind total. Ini adalah dulu ya zamannya Mama Mia ya, Mama Mia kalau tidak siap tuh, Tirsa, ya, penyanyi yang sempat menjadi juara di Mama Mia. Tentu saja mereka ini kan orang-orang yang luar biasa, meskipun mereka mempunyai hambatan. Ya, kok Pak Dedang nampilkannya yang tunanetra terus? Ya, banyak yang berhasil, yang bukan tunanetra, apakah itu yang tunarungu. Misalkan ada satu lagi nih, ini adalah Helen Keller juga tunanetra. Helen Adam Keller. Dan ini menjadi menginspirasikan semua penyandang disabilitas netra di seluruh dunia. Helen Adam Keller ini. Saya ingin menunjukkan dengan orang-orang yang saya tampilkan ini betapa mereka luar biasa meski dalam kategori penyandang disabilitas. Meski dalam kategori penyandang disabilitas, mereka merupakan orang-orang yang luar biasa. Dan bisa jadi prestasi mereka ini tidak bisa dicapai oleh orang-orang kebanyakan. Ya. Sekali lagi, esensinya saya ingin menunjukkan bahwa mereka penyandang disabilitas ini juga bisa berprestasi dan bahkan bisa lebih berprestasi dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Mohon maaf Pak Adrianus, mungkin saya terlalu lama untuk berbicara. Sekarang waktunya udah pukul 8.15 dan mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi. Oleh karena itu, saya kembalikan
waktu ke Pak Adrianus sebagai host dalam pertemuan ini. Maka Pak Adrianus, seandainya ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, insya Allah akan mudah-mudahan saya bisa mengklarifikasinya. Demikian, semangat. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang. Materi yang sangat menarik Pak, sangat menginspirasi kita guru-guru untuk mengenal anak-anak didik kita dengan lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya kami menginformasikan bahwa mekanisme atau tata cara bertanya jawab dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian mengklik tanda icon tangan di sudut paling kanan bawah dari layar laptop atau PC, agar tangan Bapak Ibu terangkat yang menandakan bahwa Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung dengan raise hand. Cara kedua adalah Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya secara singkat dan jelas di kolom chat atau di chat box, dan kami akan membacakan untuk dijawab oleh Bapak Dadang Pak sebagai pemateri kita. Baik, kita mulai dari yang raise hand. Kami lihat sudah ada Ibu Chandra Sri Boyanti, Sekretaris Sadar Igi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Dadang, Pak Adrianus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat Ya, malam sama-sama. pada Ya. Igi. Iya, mulai dari flyer disebar itu saya sudah memendam pertanyaan sih Pak. Ya, karena ya saya membaca berbagai referensi yang terkini ya, baik dalam maupun luar negeri, itu mulai di kita guru-guru ini diminta untuk mengembangkan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan siswa di kelas, dan itu memang tantangan. Karena yang tadi Bapak sampaikan adalah ideal-ideal, tapi sebenarnya ketika kita di dalam kelas, taruhlah misalnya di kelas yang paralel gitu, misalnya saya ngajar kelas 11 IPS, itu karakteristik 11 IPS 1 dengan IPS 2 atau dengan sebelahnya itu sangat berbeda gitu. Dan mungkin teman-teman sendiri merasakan ketika kita di sekolah itu dinamikanya seperti itu. Nah, saya cerita dulu, maksudnya curhat dulu ya Pak ya. Yang saya melihat, saya mengajar di SMA Negeri 1 Papua Barat, saya udah sekitar 16 tahun, dan saya melihat perhatian terhadap ABK ini baru-baru saja, dan diminta kepada sekolah umum seperti SMA saya, ya kami ya, yang umum itu untuk mulai ketika misalnya Dapodik meminta kita menginputkan, dan ketika itu muncul dalam form siswa baru gitu. Jadi yang menarik adalah ketika itu mulai diminta data tentang ABK, terus saya waktu itu Akakur ya, terus mencari definisi tentang ABK. Terus di situ salah satu definisi akan ada berbagai kriteria. Tadi Bapak menyampaikan ada yang kelihatan secara fisik, ada yang non fisik. Gitu. Nah, yang menarik adalah ketika salah satu definisi adalah kesulitan belajar. Gitu. Nah, sementara jujur sekali kami di sekolah di Papua, walaupun kami di sekolah kota, itu rata-rata memang semua kesulitan belajar Pak. Nah ini kan bingung nih, kategori ABK yang dimaksud yang baru-baru diperhatikan saja, saya melihat ini baru yang fisik. Sementara ABK yang non fisik dan yang saya melihat presentasinya cukup besar adalah yang kesulitan belajar.
Jika misalnya pemerintah meminta kita sekolah, warga sekolah untuk memperhatikan, seharusnya kami semua itu dibekali instrumennya seperti apa. Kadang-kadang ada sekolah yang tidak memiliki guru BK yang kompeten gitu, yang baru lulus misalnya, atau yang pengalamannya terbatas gitu. Jadi saya melihat instrumen untuk memahami input, ya, kalau saya melihatnya ini sebagai siswa adalah input, peserta didik adalah input sekolah. Kalau di sekolah ada sebuah institusi yang mengemban amanah, menjadikan siswa sebagai input, ya, kemudian diproses menghasilkan output yang sesuai dengan kurikulum, maka sebenarnya sekolah memiliki kewajiban untuk memahami secara mendalam karakteristik siswa mulai dari awal gitu, dan itu mulai dari kelas 10. Nah, input itu diproses oleh sekolah, kemudian diberikan kepada guru-guru kita, kemudian kita eksekusi di kelas. Oh iya, sebenarnya input kami, input kelas ini adalah ini. Sehingga ketika kita merancang pembelajaran itu betul-betul karakteristik itulah yang diperhatikan. Tapi kan kenyataannya tidak, Pak, gitu. Nah, jadi maksud saya ini bagaimana ya? Maksudnya mohon mungkin ada kebijakan dari pemerintah untuk jangan guru-guru itu dibiarkan untuk belajar sendiri bagaimana memahami karakter siswa. Tapi tolong kita diberi mungkin BIMTEK seperti itu, ya, karena sangat terutama kategori kesulitan belajar itu. Instrumennya seperti apa, mengelolanya seperti apa, terus memberikan tindakannya itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin itu dulu, Pak. Saya pikir nanti bisa berkembang. Terima kasih. Panjangan ya, Pak, ya. Terima kasih, Dede. Waalaikumsalam. Gimana Pak Adrianus? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Chandra dari Papua Barat, luar biasa. Sekarang pukul 8.23, setengah 9. Berarti di Papua ini sudah setengah 11. Ya, udah biasa Pak, setiap minggu. Oke, luar biasa. Ini menarik sekali. Terima kasih apresiasinya dari Papua Barat, Ibu Chandra. Yang pertama, betul bahwa di kelas kita itu pasti kelas kita beragam. Ya, meskipun kita selalu, tadi saya di awal, selalu mengkategorikan mereka itu seragam. Ya, kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, kelas 11, kelas 12, bablas saja, nggak ada kategorisasi. Ya, mungkin mereka menganggapnya bahwa mereka sudah mengikuti pendidikan sejak awal sehingga terus begitu-begitu dan seterusnya. Nah, terkait dengan perhatian pemerintah yang baru-baru saja, ini mulai saat ini bisa iya, bisa tidak. Pendidikan inklusif ini memang kalau dikaitkan dengan penanganan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah, ini pasti berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, ya, dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Nah, sistem tersebut sebetulnya sudah di launching, kalau disebutkan di launching ya di Indonesia, di negeri ini, itu mulai tahun 2002-2003. Ya, 2002-2003. Memang waktu itu masih dalam skala yang terbatas. Dan betul kata Ibu, akhir-akhir ini skalanya makin meluas. Ya, makin meluas. Dan alhamdulillah informasinya saat sudah sampai ke Papua Barat. Termasuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia sudah diminta untuk mengisi PBS, profil belajar siswa tahun kemarin 2019 ya. Bahkan di situ ada istilahnya apa ya, agen-agen yang ada operator-operator yang difungsikan atau diperankan
untuk mengisi menginput data-data anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Nah, ini tahun kemarin. Tetapi ini denyut ini sebetulnya sudah mulai mungkin 5-6 tahun terakhir. Makin ke sini makin kencang, Bu, insya Allah. Ya, dan saya ini termasuk pelakunya, insya Allah. Ya, terkait dengan anak-anak di sekolah Ibu, bahwa ada anak-anak yang pada umumnya kesulitan belajar. Mungkin perlu kajian ulang, Ibu perlu mengkaji lanjut berkaitan dengan konsep kesulitan belajar dengan lamban belajar, karena itu ada dua hal yang berbeda. Ya, saya punya persepsi dari yang disampaikan bukan kesulitan belajar, tetapi lamban belajar. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada learning kalau kesulitan belajar biasa area tertentu. Makanya disebutnya juga kesulitan belajar spesifik. Ya, kesulitan belajar spesifik. Ada yang kesulitan belajar spesifik itu dia tidak bisa, ada anak intelektualnya atau IQ-nya itu biasa rata-rata bahkan sama dengan yang lain, tapi dia tidak bisa membaca. Ada juga anak yang misalnya saya katakan seperti sama dengan tadi, intelektual IQ-nya sama dengan yang lain atau rata-rata dengan yang lain, dia tidak bisa matematik atau berhitung. Ya, kesulitan membaca ini memang dipengaruhi oleh karakter dari peserta didik itu sendiri. Ya, itu adalah kesulitan membaca, kesulitan belajar atau learning difficulties, ya. Dan biasanya pada area-area tertentu. Kalau Ibu menyatakan kesulitan belajar, akan berbeda kalau anak itu masuk kategori slow learner. Kalau slow learner itu dapat dipastikan dia itu tidak bisa belajar secepat yang diterima atau secepat yang dilakukan oleh peserta didik yang lainnya. Itu bisa terjadi karena kecerdasannya memang selalu ada di bawah rata-rata dari yang lain, sehingga dia itu belajarnya itu lamban. Jadi ada lamban belajar, ada kesulitan belajar spesifik. Contoh, kita mengenal istilah disleksia. Disleksia itu ada kesulitan belajar bagi anak untuk membedakan huruf. Mereka selalu bingung antara huruf B dengan huruf D, huruf N dengan huruf M, atau G dengan S, ya, L dengan I. Bingung mereka itu. Nah, itu termasuk kategori kesulitan belajar spesifik. Kesulitan pada area yang spesifik. Ada juga yang kesulitan dalam berhitung, meskipun dia tadi saya katakan termasuk kategori yang IQ-nya ya, dia tidak bisa berhitung. Ya, meskipun dikasih hitungan dia nggak bisa, tapi dikasih yang lain biasa sama gitu. Ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya punya kecenderungan yang disampaikan oleh Ibu itu bukan kesulitan belajar. Mungkin Ibu bisa mengkaji lagi terkait dengan informasi nanti terkait dengan informasi apakah anak itu lamban belajar atau kesulitan belajar. Itu yang selanjutnya. Itu dibekali dong, jangan disuruh nyari sendiri lah. Nah, gitu. Nah, Ibu ini nampaknya ketinggalan informasi. Ya. Kementerian tahun ini telah membuka
untuk guru pembimbing khusus, ya, untuk 5.000 peserta, dengan target 5.000 peserta. Ya, itu dibuka pendaftarannya itu di bulan Juli kemarin. Kebetulan saya pelakunya. Ya, pelakunya. 5.000 peserta. Yang daftar ada 26.000 dari seluruh Indonesia. Waktu pendaftaran itu 1 bulan. Ya, saya ingat persis penutupan itu tanggal 11 Juli yang dibuka dari bulan Juni sebetulnya. Dan sekarang sudah mulai kelas terakhir di tahun 2020 dan nanti akan dilanjutkan lagi untuk kelas-kelas berikutnya di tahun 2021 untuk yang 5.000 orang ini. Jadi baru diselesaikan sebanyak 5.000 untuk tahap pemahaman, karena dibagi 2, ada tahap pemahaman konsep, 1.000 orang itu sudah selesai. Nah, untuk tahap penguasaan keterampilan yang mungkin tadi Ibu memerlukan itu, nah ini baru selesai 10%, artinya baru 500 orang. Masih ada 4.500 orang lagi. Nah, untuk itu Ibu, mudah-mudahan ke depan harapan Ibu bisa mengikuti BIMTEK yang seperti itu lagi, dan mudah-mudahan informasi itu nanti sampai kepada Ibu. Saya setuju dengan Ibu. Jangan dibiarkan guru-guru belajar sendiri. Ajari kami. Oke. Dan informasi ini insya Allah akan saya sampaikan. Terima kasih Ibu Chandra dari Bapak. Boleh satu lagi Pak. Kebetulan kan Bapak ini ya dalam tanda kutip pelaku gitu. Jadi mungkin ini Pak, kami usul kaitannya sama ABK itu. Mungkin kita diberikan semacam panduan ya, juklak, juknis seperti itu, terutama instrumen Pak. Jadi dibutuhkan pada saat PPDB. Nah, ketika kita mau mendeteksi kan biasanya itu kita meminta calon peserta didik untuk mengisi, orang tuanya kah atau siswanya yang mengisi. Nah, sebaiknya kita sekolah diberi panduan, paling tidak instrumen. Jadi kita mendeteksi seperti psikiater, psikolog gitu ya. Jadi ada instrumen di mana, oh iya kalau dia tidak bisa A, B, C, D, maka kita kategorikan seperti itu. Karena Pak, saya mengatakan ada kasus-kasus di mana kelas 12 itu diminta untuk pidato, nah di situ ketahuan kalau dia tidak bisa membaca, itu ketahuannya di kelas 12. Jadi saya mengatakan lambat belajar dan kesulitan belajar mungkin pada hari ini saya juga baru tahu. Nah, berarti kan kita perlu tahu instrumen apa yang perlu kita pegang di sekolah sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan benar, sehingga tindakan yang penanganan kita juga bisa tepat. Karena biasanya ini wilayah-wilayah yang dikuasai oleh guru-guru BK. Seperti yang Bapak katakan 5.000 sekian, itu pasti nggak jatuhnya sama guru matematika seperti saya gitu. Mungkin ada sarannya. Terutama instrumen, jadi kita bisa pakai juga untuk PTK dan sebagainya. Oke, itu terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ibu Chandra ini. Oke, sebenarnya yang 5.000 itu adalah ada guru matematik, guru bahasa Inggris, guru dan semuanya. Memang ada guru BK, tapi seberapa banyak sih guru BK yang ada di Indonesia? 5.000 itu justru sebagian besar adalah guru-guru yang non BK, ya. Seperti itu, guru mapel dan guru kelas, ya, termasuk guru-guru TK. Nah, untuk instrumen nggak usah ke kementerian, nanti setelah selesai ini saya kirim melalui Pak Adrianus. Ya. Oke, mantap. Itu aja. Ya gitu kan. Tapi ingat, yang saya akan memberikan instrumen, bukan instrumen baku. Ya, mengapa? Karena instrumen baku itu dibuat oleh para psikolog, ya, dokter yang menangani, khusus mereka punya kewenangan untuk itu. Kalau yang dibuat oleh kita kan ada instrumen baku, ada instrumen yang dibuat oleh guru. Pernah mendengar itu kan? Nah, instrumen yang dibuat oleh kami sebagai tim, meskipun kami dari kementerian
dari kementerian, tim dari kementerian, kami tidak berani untuk menyebut bahwa itu instrumen baku, ya. Meskipun nanti hasilnya Bapak dan Ibu kan nanti bisa melihat instrumen ini, misalkan ini ada instrumen untuk anak tunagrahita, anak untuk autis, anak untuk yang slow learner, anak untuk yang kesulitan belajar, anak-anak yang lainnya. Di situ ada instrumennya. Nah, meskipun kita sudah bisa menentukan hasilnya, tapi kita tetap tidak boleh melabeli anak sekeinginan kita. Kalaupun istilahnya itu, kesimpulannya itu hanya bisa disebut begini. Nah, berdasarkan data yang kami himpun dengan menggunakan instrumen ini, diduga anak ini merupakan penyandang disabilitas PEK. Jadi diduga, kita tidak bisa memastikan anak itu, nggak boleh. Karena C, tunagrahita, tunanetra, tunarungu, atau autis dan sebagainya, bukan kita, bukan guru, tetapi adalah ada profesi lain di luar profesi guru yang punya kewenangan untuk memastikan anak itu labelnya apa. Oke, Ibu Chandra. Untuk sementara Pak, biar teman-teman lain dulu. Kalau ada waktu saya mau nanya-nanya lagi. Terima kasih. Silakan Pak Adrianus untuk yang lain. Ya, baik. Saya lihat yang raise hand belum ada. Di kolom chat atau chatbot sudah ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Reski Nopayanti, Ibu barangkali ya. Ada siswa saya yang berkebutuhan khusus. Di sisi lain saya harus memberikan perhatian yang sama dengan siswa lainnya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, cara atau langkah apa yang harus saya lakukan agar antar siswa itu bisa saling menghargai? Demikian, Pak. Silakan. Wow, ini pertanyaannya ringan sekali, jawabannya sulit sekali. Pertanyaannya mudah ya, tapi jawabannya sulit ini. Terima kasih Ibu Reski ya. Oke. Ketika mudah-mudahan sekolah Ibu Reski ini masuk dalam kategori sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Mudah-mudahan. Nah, kalau ini termasuk dalam kategori sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka Bu Reski akan sangat bijak kalau diskusi dengan guru pembimbing khusus yang ada di sekolah Ibu. Nah, itu yang poin pertama. Nah, itu pun kalau di sekolah Ibu itu ada guru pembimbing khususnya. Jadi mau diskusi dengan siapa kalau tidak ada guru pembimbing khususnya, gitu kan? Tapi kalau ada guru pembimbing khususnya, maka Ibu diskusikan dengan guru pembimbing khususnya. Mengapa? Karena tugas guru pembimbing khusus adalah membantu Ibu untuk menangani anak itu. Ya. Artinya apa? Yang akan melayani pembelajaran di kelas Ibu adalah Ibu. Guru pembimbing khusus adalah bertugas hanya untuk memberikan advice kepada Ibu guru mapel atau Ibu guru kelas. Ibu kelas. Sorry. Guru pembimbing khusus itu hanya bertugas untuk memberi advice kepada guru-guru, baik itu guru mapel maupun guru kelas. Sekali lagi, Ibu harus diskusikan dengan GPK-nya. Nah, akan menjadi repot kalau di sekolah Ibu bukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ataupun guru sekolah pendidikan inklusi tapi tidak ada guru pembimbing khususnya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi masalah.
Nah, bagaimana caranya? Perlu pemahaman dan perlu penguasaan. Ya, perlu pemahaman konsep bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus, perlu juga menguasai bagaimana melakukan intervensi bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu. Sementara ibu juga kan harus mengajar untuk anak-anak lainnya, ya, untuk yang anak-anak regulernya. Nah, strategi yang bisa dilakukan tentu ibu yang pertama harus belajar, ya, karena tidak mungkin ibu bisa menangani ini kalau ibu tidak tahu ilmunya, ya, tidak tahu ilmunya. Tetapi kalaupun untuk jangka waktu sekarang, bisa jadi ibu harus memaksimalkan potensi orang tuanya. Ya, kalau misalnya orang tuanya itu misalnya peserta didik yang ibu ampuh itu ada di sekolah dasar, akan lebih mudah karena biasanya orang tua bisa datang ke sekolah setiap saat, seperti itu ibunya misalnya. Maka potensi orang tua untuk membantu anak belajar di kelas bisa dimaksimalkan oleh ibu. Seperti itu. Artinya ketika ibu membelajarkan anak-anak yang lainnya, maka orang tua itu bisa membantu untuk mendampingi anaknya yang ada di kelas ibu. Memang ini sangat sulit ketika ibu belum mempunyai ya resepnya yang semestinya ibu punyai. Ya, ibu punyai. Dan mudah-mudahan ke depan ibu bisa segera mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana informasi tentang bagaimana mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi untuk saran yang pertama yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang dekat ini, ibu bisa memaksimalkan potensi orang tua untuk membimbing dan membimbing anaknya di dalam kelas yang ibu ampuh. Barangkali itu Bapak, Pak Adrianus, untuk pertanyaan Bu Reski, sulit sekali untuk menjawabnya, kecuali Ibu Reski ini sudah mengikuti pelatihan, ya, untuk mengikuti pelatihan. Kalau belum, memang agak sulit, ya, agak sulit. Dan ya saya hanya memberi saran, Ibu Resti ini bisa memaksimalkan potensi orang tua atau saudaranya. Sehingga ketika Ibu Resti mengajar yang lain, anak-anak reguler yang lainnya, maka pada saat itu ABK itu didampingi oleh orang tuanya. Setelah Ibu Resti anak-anak yang lainnya sudah mulai belajar dengan tenang, baru Ibu Resti mendekati anak itu untuk memberikan treatment-treatment tertentu. Biasanya anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah itu lebih banyak dan lebih cenderung pada anak-anak yang kategori slow learner, ya, atau lamban belajar. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada anak tunarungu, ada anak tunanetra, ada anak tunagrahita dan sebagainya. Ya. Tetapi pada umumnya yang masuk ke dalam kategori sekolah pendidikan inklusif itu pada umumnya adalah anak-anak dengan hambatan belajar, yaitu slow learner. Demikian Pak Adrianus. Ya, makasih Pak Dadang. Pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Ibu Nurmala dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Dadang. Pak, kira-kira anak yang berusia 8 tahun sudah bisa dikategorikan anak berisiko jika belum tahu sama sekali angka huruf. Tapi secara fisik anak tersebut normal. Cuman tidak ada keinginan belajar, hanya bermain saja. Demikian Pak pertanyaannya. Ya, yang tentu ini termasuk dalam kategori berisiko. Mengapa? Karena dia berisiko tidak mau belajar sampai nanti. Ya, resikonya dia tidak mau belajar sampai nanti, kecuali ibu bisa
melakukan treatment kepada yang bersangkutan untuk memulai belajar. Umur 8 tahun berarti dia usianya usia kelas 2. Ya, usia kelas 2. Meskipun sebetulnya dalam konteks bisa membaca, di daerah-daerah tertentu, jangankan kelas 2, 8 tahun, tadi dengar dari Ibu Chandra, ada juga yang sudah masuk SMA kelas 12, belum juga bisa baca di tempat-tempat tertentu. Ya, nah ini mungkin resiko yang terjadi ketika sejak awal kita tidak mengetahui potensi dari potensi dari peserta didik. Nah, guru sejatinya harus sudah mengetahui potensi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik. Boleh saya sedikit tayangkan ya kelanjutan dari slide yang saya ingin sampaikan ya untuk sedikit membantu yang pertanyakan oleh Ibu yang terakhir ya. Oke. Ini saja yang Pak Adrianus bisa dilihat? Sudah tampil Pak, sudah. Oke. Nah, seorang guru idealnya sudah memahami karakteristik peserta didik. Ketika dia mulai datang, apakah itu pada saat PDBK, ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Chandra tadi, dia akan berusaha untuk mencari informasi berkaitan dengan peserta didik dengan instrumen yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Adrianus. Tentu untuk guru-guru yang lainnya, bukan hanya untuk Ibu Chandra saja. Nah, dengan instrumen yang sederhana itu, harapannya semua guru, apakah itu di guru SD, SMP, SMA, SMK, bisa dengan segera mengetahui karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu sejatinya hanya ada 3, yaitu kita harus mengenal potensinya, ya, potensi dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian kalau dia terhambat, apa yang menghambatnya? Ya, hambatan apa yang dideritanya atau yang disandangnya? Ini ada 2. Yang ketiga, ketika hambatannya X, maka kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Apakah kebutuhan itu berkaitan dengan alat? Apakah kebutuhan itu berkaitan dengan media? Apakah kebutuhannya dengan waktu, materi, atau pendamping? Atau pembimbing khusus? Nah, ini adalah jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan oleh anak agar supaya potensinya bisa dimaksimalkan dan hambatannya bisa direduksi atau diminimalisir. Ya, ini adalah 3 upaya atau 3 karakteristik yang mestinya oleh setiap guru ini peserta didik ini harus sejak awal diketahui, harus diketahui sejak awal potensi, hambatan, dan kebutuhan. Kalau ingin ditambah lagi silakan. Guru harus mengetahui gaya belajar peserta didik itu atau learning style-nya seperti apa. Ada anak yang sukanya itu melihat dengan visual. Dia lebih tertarik, lebih berhasil kalau diajarkan dengan lebih banyak memperlihatkan sesuatu. Atau ada juga anak yang akan maksimal jika belajar dengan lebih banyak memperdengarkan sesuatu. Dan seterusnya. Ya, ada juga anak yang dia bisa maksimal belajarnya kalau dia mengerjakan sesuatu kinestetik.
Nah, ini adalah tentang gaya belajar. Gaya belajar setiap anak itu sejatinya, idealnya juga termasuk karakteristik yang harus dikuasai oleh atau diketahui oleh guru. Dan yang terakhir tentang passion, tentang minat, tentang bakat, tentang gairah belajar. Ya, gairah belajarnya meningkat ketika kondisinya tertentu. Dan ini harusnya diketahui oleh seorang guru. Jadi, kalau yang 3 yang pertama itu merupakan hal yang pertama, ya, 3 pertama itu yang utama, maka untuk 2 yang terakhir, gaya dan passion ini sebagai sesuatu yang tambahan yang bisa jadi ini akan melengkapi karakteristik peserta didik yang mestinya harus dipahami oleh seorang guru. Demikian Bapak dan Ibu ya. Jadi artinya kebutuhan itu menjadi sangat penting. Ya, kebutuhan itu menjadi sangat penting. Demikian Pak Adrianus ya. Oke, makasih Pak. Baik, mengingat waktu kami membacakan sekaligus 2 pertanyaan dari 2 penanya di chatbox. Yang pertama dari Ibu atau Bapak ya, Mukarama. Ibu Mukarama, bagaimana cara kita bisa lebih mengenal karakter siswa yang sangat pendiam? Mengenal karakter siswa yang sangat pendiam. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Asep Sultra Cerdas, dari Kendari ya Pak Asep. Bagaimana sebaiknya memperlakukan anak yang lamban belajar? Jadi yang pertama Pak, mengenal karakter siswa yang sangat pendiam itu bagaimana, kemudian bagaimana memperlakukan anak yang lamban belajar. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Untuk Ibu siapa yang pertama? Mukarama. Oke, Mukaromah ya. Roma ya. Ya, Mukaromah itu orang yang memiliki keramat. Ya, Mukaromah. Ya, begitu. Oke, cara mengenal karakteristik peserta didik yang pendiam. Ibu sudah tahu sendiri bahwa dia itu karakteristik pendiam. Ya kan kelihatan seperti itu. Maksudnya mungkin, nah bagaimana cara untuk mengetahui lebih lanjut kenapa diam terus, kan gitu ya, kenapa pendiam. Nah ini tentu kalau pendiam ini kasat matanya dia pendiam, berarti harus ada upaya lain yang harus Ibu gali. Tentu cara menggalinya bisa jadi dengan menggunakan instrumen yang nanti akan saya berikan. Ya, jadi lihat dari instrumen itu seperti apa. Yang kemudian Ibu harus mencari informasi terkait dengan riwayat atau latar belakang dari peserta didik yang bersangkutan. Ya, dengan menggunakan informasi identifikasi itu adalah upaya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, data sebanyak-banyaknya dari peserta didik. Ya, idealnya banyak sekali. Anak ini pada saat, pada saat masa dalam kandungan seperti apa? Pada saat kelahirannya seperti apa? Pada saat melahirkannya seperti apa, kemudian dibesarkannya seperti apa, berapa lama dia menggunakan ASI eksklusifnya berapa lama misalnya, apakah dalam kelahirannya normal, sesar, atau prematur, dan lain sebagainya. Nah, artinya untuk menjawab seperti mengapa anak ini pendiam, tentu harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari anak itu sendiri. Ya, nah bisa jadi pendiam itu apakah dia karena malu, apakah karena dia merasa minder. Oleh karena itu mindernya kenapa? Tugas guru meningkatkan agar supaya anak ini tidak minder. Kalau malu, tugas guru adalah
berusaha untuk agar anak ini bisa lebih percaya diri. Kan seperti itu. Nah, mungkin yang mudah-mudahan instrumen yang saya sampaikan nanti bisa sedikit membantu dari pertanyaan Ibu Mukaromah ini. Nah, untuk Pak Asep, ini Pak Asep dari mana nih? Kalau Pak Asep biasanya dari Jawa Barat, tapi bisa jadi dia merantau ke luar Jawa. Oke, tentang laman belajar. Nah, cara yang paling umum itu ada dua yang bisa dilakukan. Ya, dua ya, berapa? Pak. Yang pertama, Bapak harus melakukan, yang pertama kita harus memberikan durasi lebih lama. Yang pertama durasi. Durasi itu berkaitan dengan alokasi yang diberikan untuk peserta didik itu lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Durasi. Durasi berkenaan dengan alokasi waktu. Yang kedua, berkaitan dengan frekuensi. Artinya, contohnya itu ketika untuk anak yang lainnya ditanya, anak yang lainnya, anak reguler, ditanya hanya 2 kali, untuk anak yang lamban belajar ini misalnya ditanyanya lebih dari 2 kali. Artinya frekuensinya lebih besar dibandingkan dengan anak lainnya. Atau misalnya, kalau perhatian pada anak itu, ya anak yang reguler, misalnya sedikit, maka perhatian untuk anak yang ini lebih intens. Itu berkaitan dengan frekuensi. Ya, ada durasi, ada frekuensi. Yang ketiga adalah repetitif. Pembelajaran dilakukan secara berulang. Memang ada kaitannya dengan waktu yang lebih lama. Ya, ada kaitan dengan waktu yang lebih lama, dengan durasi. Jadi ada 3 hal yang perlu Pak Asep perhatikan. Yang pertama durasi, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga pembelajaran dilakukan secara repetisi. Repetisi itu pengulangan atau pembelajaran yang dilakukan berulang-ulang. 3 Pak Asep ya, kuncinya durasi, frekuensi, dan repetisi. Demikian Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak Dadang. Baik, sekarang sudah pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, kurang 1 menit. Diberikan extra time, waktu penambahan selama 15 menit. Nanti kita akan berakhir pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian tengah atau 21.15 waktu Indonesia bagian barat. Karena masih ada cukup banyak pertanyaan dan di kolom chat, kemudian juga ada yang raising hand. Baik, kami kembali ke yang bertanya secara langsung. Kami lihat sudah ada yang mengangkat tangan ini, raise hand. Ibu Ika Ayuvia Johan, silakan Ibu. Ibu Ika Ayuvia Johan. Baik, terima kasih Opah, Pak Adrianus. Selamat malam Pak Dada. Yang saya ingin tanyakan terkait karakteristik, gaya atau passion anak-anak dalam belajar. Terkait dalam pelaksanaan ini Pak, hampir mau jelang akhir semester, itu kan nanti ada ulangan akhir semester Pak. Namun kami ada beberapa guru dalam tingkatan saya kelas 6 berpikir bahwa mengganti ujian itu menjadi pola yang berbeda. Seperti membuat ujian bukan hanya soal ujian pilihan ganda, esai, tetapi berupa praktikum. Mohon sarannya Pak ya, praktikumnya ini kami memberikan beberapa tema atau submateri kepada anak-anak, tetapi mereka yang memilih Pak.
mereka yang memilih dia mau yang mana, dia sukanya yang mana. Kemudian tekniknya itu apa mereka mau praktekkan dalam bentuk tulisan atau membuat komik atau membuat video untuk ulangan akhir itu, apakah bisa Pak, atau bagaimana saran Bapak terkait tentang metode yang kami mau terapkan untuk ulangan akhir semester pada tingkat SD Pak di kelas 6. Terima kasih Pak. Oke. Ini luar biasa sekali Ibu Ika. Mungkin ini sedikit berbeda, bergeser sedikit dari pokok bahasan yang sudah kita diskusikan, tapi tidak apa-apa. Ini terkait dengan pola yang akan diujikan, pola ujian yang saat ini akan dilakukan berbeda dibanding dengan yang lainnya. Dan ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh Ibu Ika dan kawan-kawan, untuk melakukan ujian atau ulangan yang berbeda. Kalau saya mendengar cerita dari Ibu Ika, nampaknya yang pertama mungkin ada upaya untuk melakukan inovasi melakukan inovasi dari pelaksanaan ujian ini dengan memaksimalkan kreativitas dari guru-guru, dan ini bagus menurut saya. Kalau saya menyebutnya bagus. Mengapa saya menyampaikan ini, mengapresiasi dengan bagus? Maka ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan pembelajaran atau penilaian berbasis high order thinking skills. Jadi peserta didik tidak hanya diberikan soal-soal yang monoton seperti yang sering kita lakukan, tetapi ini dilakukan dengan yang berbeda. Anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih, ya, sesuai dengan passion, sesuai dengan minat dia. Apakah dia mau membuat video, ya, praktikumnya dengan melakukan praktikumnya judul yang dipilih dia sendiri, kemudian laporannya dibuatkan dalam bentuk video. Ini kan sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya berbeda, tetapi ini progres, ya, kemajuan. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika guru-guru sudah melakukan inovasi dan mengkreasi bentuk penilaian yang akan dilakukan di semester ini bagian dari upaya inovasi, ya. Dan tentu kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, ini sudah menunjukkan pembelajaran yang berdasarkan pada high order thinking skill. Jadi tidak hanya bertanya tentang apa itu, apa ini, tetapi yang ditanyakan mengapa ini terjadi, bagaimana ini dilakukan agar supaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi pertanyaannya tidak apa ini, apa itu, tetapi mengapa dan bagaimana. Untuk mengelaborasi pertanyaan apa dan bagaimana itu bisa dilakukan dengan praktek atau studi kasus. Ya, demikian Ibu, dan saya sangat mengapresiasi, ya, Ibu Eka, terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah Ibu, mengganti pola ujian dengan ujian yang berbeda. Terima kasih. Baik, kami lanjut dengan penanya langsung kedua, Ibu Sri Handayati NPD. Silakan Ibu, kami buka mikrofonnya. Dan bukan dari sekolah mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Pak. Saya selalu Pak Dinus. Iya. Iya. Pertanyaannya begini, Pak.
untuk sekolah inklusif itu apakah tentukan ataukah sekolah kita menyelenggarakan sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pada saat PPDB itu kan ada apa Pak? Kita harus boleh menerima atau dilarang menolak siswa yang berkebutuhan khusus kan begitu Pak ya. Kemudian ketika kemarin itu yang saya temukan di kelas saya itu ada siswa yang dia itu sangat hiperaktif Pak. Jadi dia itu tidak bisa diam, terus ya sudah sering mengganggu temannya. Tapi dia pinter. Karena saya pelajarnya IPA Pak, dia pada saat pelajaran saya, dia selalu pingin nomor 1. Jadi kalau ada temannya yang mengalahkan dia selalu marah. Nah, sebelumnya itu saya ya gegeten kalau bahasa Jawanya seperti itu Pak, anaknya kok ini. Tapi karena dia itu pinter, ya akhirnya saya bisa. Nah, bahkan pernah juga dia itu sampai temannya itu dibanting begitu. Jadi itu. Terus apa yang seharusnya saya lakukan? Sekarang anaknya sudah kelas 9 Pak. Dan saya juga mengajar lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan manakala ada anaknya yang seperti itu pada saat pelajaran saya? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Laksanakan Pak. Oke. Mohon maaf, saya sambil buka internet. Saya tidak promosi nih. Ya, kebetulan saja ingin mencantumkan. Untuk anak yang hiperaktif, biasanya sekolah menyediakan kursi. Nampak kursinya Pak, Bu? Iya Pak, G. Nah, kursi yang seperti ini atau kursi media yang seperti ini. Jadi anak diberi kursi, memang ini untuk namanya untuk TK ya, atau untuk SD ya. Jadi anak diberikan kursi dan meja yang bentuknya seperti ini. Ini adalah dimaksudkan agar supaya anak sedikit terhambat untuk melakukan aktivitas hipernya. Ya, jadi dihambat seperti itu. Terlebih-lebih anaknya itu pintar dan memang sering mengganggu. Oleh karena itu ada upaya secara fisik yang dilakukan oleh kita dengan memodifikasi meja yang dia punya sehingga dia kalau dia mau lari atau keluar dari meja itu sedikit terhambat. Nah, ini adalah satu caranya. Nah, mungkin banyak lagi cara-cara yang lainnya ya. Tetapi itulah ada yang bisa sementara bisa dilakukan. Oke. Terkait dengan yang lainnya, ya kebetulan saya mencatat di sini yang disampaikan oleh Ibu. Ibu dari Pasuruan. Iya Pak. Ya, yang saya tahu Pasuruan adalah kabupaten yang sangat gencar untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Bahkan beberapa di akhir-akhir tahun sekarang ini atau akhir-akhir ini Pasuruan sudah berusaha untuk merekrut guru-guru untuk menjadi GPK dan ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Itu betul gitu Pak? Betul begitu kan Bu? Ya Pak, betul. Ya, betul sekali. Jadi Pak Adrianus, biar saya sampaikan di sini, Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang sangat gencar untuk mensosialisasikan pendidikan inklusif, ya, termasuk sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusifnya pun semakin banyakkan, sehingga di setiap sekolah itu harapannya nanti ada seorang GPK yang ditempatkan. Oke, itu informasi tambahan untuk Pasuruan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu, apakah sekolah inklusi itu ditunjuk atau bagaimana? Nah, saya feedback ke belakang, ya, lari ke belakang.
bahwa dulu sekolah-sekolah inklusif itu memang ditunjuk. Ya, ditunjuk. Mengapa ditunjuk? Karena ada kesan sekolah nggak mau menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan asumsi ya tadi yang disampaikan, jangankan ngurus anak berkebutuhan khusus, Bapak, ngurus anak yang normal pun susah. Kan gitu yang terjadi, maka ditunjuk ya, dengan diberikan guru GPK ya, yang ditunjuk juga GPK-nya juga. Nah, itu dulu ya. Dan sekarang juga ada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Ya, masih ada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Artinya ditunjuk oleh siapa? Oleh dinas setempat. Yang pertama. Yang kedua, sekolah inklusif juga bisa mengajukan. Ya, mengajukan artinya ada sekolah karena setiap tahun itu selalu ada anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, maka sekolah mengajukan. Ya, kemudian disetujui oleh dinas setempat. Itu ada yang kedua, artinya sekolah yang mengajukan. Tapi ada juga sekolah yang dia memang karena merasakan perlunya belajar bagi peserta didik yang lainnya, bahwa pendidikan itu, layanan pendidikan itu menjadi hak bagi semua warga sekolah, warga masyarakat di sekitar sekolah, maka sekolah itu meskipun dia tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusif, maka atas dasar kesadaran, atas dasar hati nuraninya, sekolah itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi yang berbicara bukan akalnya, bukan otaknya saja, tapi hatinya yang berbicara. Tapi itu pun tentu biasanya dipengaruhi oleh leadership dari seorang kepala sekolah. Ya, memang tergantung kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya yang seperti saya katakan tadi, maka meskipun dia tidak mengajukan, meskipun dia tidak ditunjuk, dia menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena kalau menyelenggarakan pendidikan inklusif juga tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Yang penting anak berkebutuhan khusus itu bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Begitu. Yang selanjutnya yang keempat, pada saat PPDB juga kan kita diminta untuk mengalokasikan kuota untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, apalagi dengan sistem zonasi sekarang. Sistem zonasi itu adalah sekolah belajar atau anak-anak belajar di sekolah terdekat. Tidak lagi kita pindah kecamatan, jauh kecamatan sana seperti itu. Ketika di situ ada sekolah terdekat, kenapa harus lari ke sekolah yang jauh? Itulah konsep zonasi, termasuk bagi anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau anak berkebutuhan khusus ini harus belajar di sekolah khusus atau di SLB, di mana SLB itu hanya ada di kota kabupaten, kemudian di pinggiran kabupaten itu anak berkebutuhan khusus, masa dia harus setiap hari pergi ke kabupaten untuk belajar? Padahal orang tuanya tidak mampu. Nah, kalau begitu berarti anak tidak bisa sekolah kalau harus ke SLB. Oleh karena itu, kebijakan zonasi dalam PPDB termasuk penerimaan kuota sekian persen untuk PDB itu adalah upaya untuk memenuhi hak dari semua warga negara untuk mengikuti pendidikan, untuk menerima layanan pembelajaran dari negara, layanan pendidikan dari negara. Jadi siapa yang menunjuk, siapa yang mengajukan menjadi tidak penting. Ya, kalaupun itu ditunjuk, ya syukur, berarti tinggal jalan. Kalau mengajukan diterima, tinggal jalan.
Tetapi kalaupun tidak ditunjuk, tidak mengajukan, dan punya kesadaran diri untuk membelajarkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolahnya, kenapa tidak? Dan tidak akan dilarang. Nah, salah satu konsep pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak sekolah dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Itu adalah konsep pendidikan inklusif. Ya, anak belajar dengan teman sebayanya. Teman sebaya berarti kan dia teman bermain dan sebagainya. Ya, dengan umur yang sama. Ya, di sekolah terdekat. Artinya, sekolah terdekat. Nggak perlu pindah ke sekolah yang ada di kota. SLB-nya ada di kota kabupaten. Kalau dia harus ke kota kabupaten, dia tidak bisa sekolah. Apa kita tega membiarkan anak itu tidak belajar? Ayo jawab, Ibu Ika. Enggak kan? Enggak tega. Kalau orang Pasuruan bilang itu ora tego. Begitu Pak Adrianus. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ya, waktu kita sudah habis, selesai, sudah pukul 22:18 waktu Indonesia bagian tengah, atau pukul 21:18 waktu Indonesia Barat, atau pukul 23:18 waktu Indonesia bagian Timur. Jadi sudah hampir mendekati setengah 12 malam di wilayahnya Teh Chandra, Bagian Jaya. Pak Adrianus, peserta berapa orang saat ini? Tadi maksimal berapa? 136. Tadi hampir mencapai 200. Sekarang 136. Ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami minta maaf beberapa pertanyaan yang ada di chat box, sebagian sudah terjawab oleh Pak Dadang sebagai pemateri, dan untuk itu barangkali kalau Pak Dadang berkenan bisa men-share di chat box nomor handphonenya. Barangkali ada dari Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum kami bacakan dan belum dijawab, bisa apakah Bapak Ibu ini bisa menghubungi Pak Dadang untuk memberikan pertanyaannya dan dijawab secara japri lewat nomor telepon Bapak, kalau Pak Dadang berkenan. All attendee ya? Ya, di all attendee atau everyone, Pak? Everyone ya? All attendee atau everyone? Atau everyone. Everyone, mana everyone? All attendee aja lah ya. Oke. Kecuali yang sudah left, berarti dia nggak dapat, gitu aja. Oke, 08 19 10 305 995. Ini yang WA ya. WA ya. Karena kan sekarang umumnya menggunakan WA. Iya. Oke, chat. Nampak Bapak dan Ibu? Oke, Bapak Ibu silakan dicatat nomor WA dari Pak Dadang. Dengan demikian Bapak Ibu yang ingin meneruskan pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Dadang, belum kami sampaikan dan belum terjawab karena masalah waktu, kami mohon maaf, bisa dijawab oleh Pak Dadang secara japri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas situasi yang tidak begitu menyenangkan ini, durasi waktu kita terbatas. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada dari presentasi Pak Dadang pada malam hari. Silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya terima kasih kepada Sadar IGI yang sudah memberi kesempatan kepada saya berbagi dengan rekan-rekan komunitas Sadar IGI.
Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, tentu pendidikan untuk atau layanan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini memerlukan layanan yang khusus. Untuk itu, ada baiknya Bapak dan Ibu terus belajar, karena belajar itu menjadi kewajiban kita, ya. Atau labul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimat. Jadi bagi umat muslim, belajar itu adalah wajib, gitu, seperti itu ya. Dan kita terus belajar agar supaya anak-anak didik kita yang mempunyai hambatan-hambatan dalam belajar bisa memaksimalkan potensi belajarnya. Juga yang mempunyai hambatan-hambatannya bisa kita reduksi agar supaya hasil belajarnya bisa lebih bermanfaat. Manfaat bagi dirinya sendiri paling tidak. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita bertemu lagi. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menjadi arah kebijakan dari kementerian untuk saat ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk belajar pendidikan inklusif di kementerian ada guru belajar, ada platform guru belajar seri pandemik, ada guru belajar seri pendidikan kecakapan hidup, ada guru belajar seri asesmen kecakapan kompetensi minimum AKM, dan yang terakhir ada guru belajar seri pendidikan inklusif. Dan itu bisa Bapak dan Ibu pelajari. Demikian Pak Adrianus, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah ada nomornya Pak Dadang 0819 1030 5995. Kami sudah keluar. Terima kasih atas materi yang sangat menarik dan menginspirasi kami Pak pada webinar IG yang ke-159 ini. Terima kasih. Semoga dapat membawa manfaat dan kami bisa manfaatkan dalam pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Semoga juga Bapak dilimpahkan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu sukses dalam karir dan semua rencana bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Mudah-mudahan dalam kesempatan Pak Adrianus, mohon maaf, ada salah. Ini WA-nya nampaknya saya salah tadi. 0819 1031 ya. Kan 1030. 1031. 0819 10 31 5995. 5995. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini nomor WA-nya yang benar 0819 10 31 5995. Kami share kembali di chatbox di everyone. Semoga bisa dilihat dan dicatat. Baik, terima kasih. Barangkali Teh Chandra ada yang mau disampaikan, Teh? Silakan. Iya, terima kasih Pak Dadan dari kami semua, kru Sadar IGI. Kak, berarti ada kemungkinan ada saya setiap juga Pak ya, karena tadi Bapak bilang ada seri-seri. Oke. Iya, teman-teman saya lihat di chat ada minta materi yang tadi Bapak janjikan, yang instrumen itu Pak, nanti mohon dikirim ke kami lewat Umi mungkin, ya. Lewat siapa? Umi? Iya, pokoknya lewat Umi mungkin Pak ya, atau lewat Iya. Ya, instrumennya penting Pak. Karena baik. kan, oke, itu yang penting memandu kami semua di sekolah. Oke, Pak Dada, terima kasih. Salam buat keluarga, salam sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Teh Chandra. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita akhiri webinar kita ya pada malam hari ini, Sadar IGI edisi ke-159. Sekali lagi kami ucapkan atas nama Sadar IGI dan panitia yang ada,
kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Dadang Garnida dan juga kepada Direktorat PSMK yang telah memfasilitasi Sadar IG dengan room Webex event. Juga terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestari yang kami kenal dengan Teh Umi Tira Lestari yang menjadi fasilitator dari DIT SMK untuk fasilitas Webex event ini. Juga terima kasih kepada Ibu Chandra Sri Ubayanti yang kami kenal dengan Teh Chandra sebagai Sekretaris Sadar IG atas kehadirannya pada malam hari ini memberikan arahan pada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Kepada rekan-rekan panitia dari afiliasi, ada Pak Lurahman dari Lontara, ada Ibu Anita Sadar dari Kalimantan Utara, ada Pak Asep dari Sultan Cerdas, ada Pak Dirwan dari Lontara, Ibu Hati Hal dari Kelor CSOC, Ibu Rina Owi dari GoSmart, Ibu Haji Zainab dari Lontara, Ibu Ika Ayuvia Johan dari Lontara, dan Pak Samsir Mapilawang dari Lontara. Terima kasih teman-teman afiliasi sudah hadir dan saling membantu dalam webinar ini. Khususnya kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, tadi kami pantau hampir berjumlah 200, sekarang masih 119 yang telah hadir, telah menghadiri dan mengikuti webinar ini, memberikan pertanyaan serta